Kami guru penggerak hebat, menuntun siswa sesuai kodrat, menerapkan nilai guru penggerak, dan ku yakin siswa kan jadi hebat. Guru penggerak hingga kiri hilir, hadapi tantangan kami tak khawatir. Kami melangkah bagaikan petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi gini, Pak, Aris mohon izin, Pak, menemui Bapak pada kegiatan pagi hari ini karena ada tugas nih, Pak, masalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan nanti akan diberikan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan gitu, Pak. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi, Aris ingin menyampaikan bahwasanya ada dua keputusan, yaitu dilema etika dan bukti moral. Dilema etika itu tuh benar melawan benar gitu, Pak. Jadi akhirnya Bapak menimbulkan sebuah dilema dan mengharuskan Bapak untuk mengambil pilihan putusan mana yang akan Bapak pilih gitu, Pak. Atau bujukan moral itu adalah benar melawan salah. Jadi pada kali ini wawancaranya lebih ditekankan kepada dilema etika, yaitu benar melawan benar. Bisa kita mulai, Pak? Oke. Bisa, Pak Aris. Iya, jadi Pak, ada pertanyaan pertama. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukti moral gitu, Pak? Terima kasih Pak Aris, pertanyaan yang bagus. Karena dilema etika ini yang telah disampaikan tadi adalah jalur berbanding lurus, artinya positif sama positif. Betul, Pak. Jadi di sekolah dimanapun kita berada, usaha sekolah itu pasti ada terjadi. Sedangkan kita umpamanya mungkin ada yang berhalangan hadir, Ya. tapi tidak disengaja. Iya, betul. Karena ada sebab tertentu, namanya kita alihkan aja lah kepada seorang guru, katakan itu seorang guru perempuan, Iya. yang mungkin katakanlah ibu-ibu ya, Iya. mungkin ibu-ibu ini ada bawaan dari dalam, contohnya berkemungkinan hamil gitu. Iya. Jadi kalau ibu-ibu hamil biasanya itu ngidam. Iya. Artinya kalau mencium bau di dalam kelas itu merasa tak nyaman, nah itu sering keluar. Ini ada contoh sekolah kita nih, ada. Iya, betul, Ini Pak. bukan apa rekayasa, ini Iya. adalah contoh pasti. Mau tak mau ibu itu dengan terpaksa keluar untuk sementara menenangkan situasi dalam keadaannya bahwa ibu itu mencari titik aman, berarti bukan ibu tidak masuk. Betul. Nah, jadi seperti itu dia. Itu salah satu contoh untuk dilema etika, Iya. bahwa kepedulian ibu itu ingin masuk, cuman karena pengaruh ada dari dalam, Iya. yang notabene saya katakan tadi bahwa beliau mungkin dalam mengasa mengidamnya tak pas dia ngajar, banyak apa namanya penciuman yang kurang pas di hidungnya, makanya Iya. kegiatan proses belajar dalam kelas Iya. kurang sempurna pada saat Iya. ibu itu dalam keadaan katakanlah ngidam begitu lah, Pak. Iya. Itu salah satu contohnya. Jadi, Pak, pertanyaan saya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus tersebut, Pak? Itu, Pak? Kasus tersebut sebenarnya tanggapan kita tidak terlalu memaksa ibu, karena ini adalah ibu ini tidak ingin memaksakan. Jadi tindakan kita ya, Iya. selagi ibu ini bisa mengajar, kalau belum bisa masuk diberi tugas untuk sementara dikontrol ulang masuk keluar, artinya Iya. dengan tidak mengelepaskan begitu saja, Iya. tapi di dalam kawasan kontrol yang ketat terhadap ibu. Kalau ibu ini merasa kurang nyaman di dalam kelas, Berarti bahasanya Bapak ini, Pak, ya, untuk melihat latar belakang, Pak, ya. latar belakangnya. Oke. Langsung apa Ya. jadi diberikan tugas sesuai dengan pokok ajar dan ajar dan materi yang Iya. diajarkan oleh ibu Iya. tersebut pada waktu itu. Ya. Gitu, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Jadi tadi kan sudah Bapak sampaikan. Jadi selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang benar melawan benar
sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan yang tadi Pak? Studi kasus ini yang benar menjalan benar ini sebenarnya enak Pak. Iya. Asalkan kita saling kerjasama, saling koordinasi, saling pengertian, kemudian saling Dan dukung mendukung, karena dia positif ya. Jadi tidak ada antara kita, judulnya tidak ada dusta di antara kita judul Paris, karena dia positif sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita sepakat sama-sama itu tinggal meluruskan. Artinya kita sepakat keadaan ini sama-sama kita benahi dalam artian tidak mengurangi beban kerja kita sebagai tenaga pendidik, atau tidak mengurangi pekerjaan kita, atau sebaliknya tidak menambah pekerjaan kita, cuma pekerjaan kita itu konstan ya, tetap Pak Aris. Berarti luar biasa sekali Pak, tadi ada kerjasama, kolaborasi Pak. Jawaban Bapak tadi secara tidak langsung menjawab pertanyaan nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 kita langsungkan aja Pak ya. Boleh, Pak Aris. Masuk langsung pertanyaan keempat, yaitu adalah tadi kan sudah Bapak gambarkan permasalahan tadi. Jadi menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Terima kasih Pak Aris. Setiap kegiatan, setiap setiap kegiatan, setiap usaha kita, setiap keputusan kita itu memang kita renggut bersama Pak Aris. Karena kita ini adalah satu stakeholder gitu. Betul Pak. Jadi kita ini adalah mitra. Betul, mitra. Artinya amanah yang diberikan kepada sekolah, seperti saya diberi amanah, itu artinya tanpa kerjasama, tanpa ada hubungan yang timbal balik yang positif antara guru dengan pimpinan, sehebat apapun pimpinan Pak Aris tidak akan jalan sekolah Pak. Berarti intinya Pak, yang paling efektif adalah kerjasama Pak ya, kolaborasi. Iya, kolaborasi tadi, kembali ke awal tadi. Sekarang Pak, pertanyaan kelima Pak. Jadi dari Bapak mengambil keputusan tadi, apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Masalah tantangannya karena ini keputusan bersama. Tantangan yang kita hadapi ya pasti ada Pak. Bagaimanapun, apalagi ini positif sama positif ya. Tetap ada tantangannya. Kita meminimalisir tantangan itu. Apabila ada terjadi sesuatu, tetap kita akan konfirmasi. Kita bersama dulu tanpa mendikte atau tanpa sepengetahuan atau guru yang bermasalah atau anak pun yang bermasalah. Dengan kata lain, kita harus pecahkan juga bersama-sama, karena tetap di lingkungan kebersamaan Pak Aris. Jadi tantangan itu tadi Pak ya, kalau tidak bekerja sama secara maksimal ya. Kalau kita tidak bekerja sama, keputusan sendiri itu nggak berjalan. Sebenarnya berjalan Pak Aris, tapi kurang efektif dan efisien karena kita ini pendapatnya berbeda-beda. Kita ngambil keputusan bersama biar kita ada kebersamaan di situ. Luar biasa sekali Pak jawabannya Pak. Jadi tadi untuk apa tantangannya. Sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya nomor 6 nih. Apakah Bapak punya strategi misalnya penjadwalan, kalau misalnya ada masalah Bapak mau mencari momen yang tepat untuk menyampaikan atau langsung di tempat diselesaikan gitu Pak? Pertanyaan paling bagus. Sebenarnya semua kita ya tenaga pendidikannya sebenarnya sudah tahu karena sudah mempelajari hal-hal seperti ini. Apalagi guru BK. Harus seorang guru BK pasti sudah tahu. Tapi saya akan jawab pertanyaan Pak Aris. Sebenarnya setiap suatu kegiatan, usaha atau permasalahan, tantangan dan lain sebagainya, kita harus pecahkan bersama dulu. Pak. Artinya permasalahan itu tetap kita luruskan, artinya tidak kita peruncing, kita pertumpul permasalahannya. Kalau dia terlalu spesifik kan kita, artinya spesifik betul, kan bisa saya secara pribadi dan langsung secara kedinasan berbuat cantik di dalam kantor khusus kan tidak masalah Pak. Jadi artinya kalau kurang enak didengar kawan-kawan, kita artinya face to face saja gitu. Itulah strateginya Pak. Itulah strategi. Artinya yang dijaga itu adalah cara kita menyampaikan, bahasa yang kita ungkapkan, rekan-rekan guru, mitra kerja kita tidak merasa terkecilkan dan tidak merasa
ada rasa tersinggung dan lain sebagainya macamnya, yang penting kita beri masukan, mungkin lupa gitu. Lupa, Kita lupa. cuma mengingatkan, Iya. sebenarnya tahu gitu. Saya tugas saya mengingatkan kembali. Luar Kalau biasa. ya, kalau rasanya di tempat umum, di tempat ramai-ramai kan kurang etis Pak Res. Iya betul Pak. Artinya kita bawa nyantai secara kekeluargaan, kita duduk bersama, mungkin sama-sama minum air mineral, duduk-duduk Iya. berseloroh kita Iya. seperti ini. Menurut saya seperti itu, Iya. tapi mungkin ada lagi yang lain seperti apa pihaknya. Ya, luar biasa Bapak ya, langsung dipanggil dengan teknik-teknik apa, pokoknya teknik khusus untuk pemanggilan Pak ya, yang buat suasana santai Pak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini Pak, faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh itu sangat bagus juga pertanyaan Pak Adi. Faktor mengambil sangat mudah mengambil keputusan. Iya. Yang pertama, hubungan antara saya dulu pribadi ya, Iya. bukan kedinasan, secara pribadi dengan keluargaan, termasuklah kedinasan. Hubungan dengan mitra kerja itu memang saya jaga betul bahwa mereka ini adalah bagian dari keluarga kita. Iya Pak. Itu satu Pak Aris. Bagian keluarga. Nah, bagian keluarga. Karena kita satu atap gitu. Jadinya apapun yang terjadi sekolah ini ditempah apa didera, kita kena semua. Jadi tidak ada gap di sekolah ini. Luar biasa Ya, sekali. jadi kita menganggap mitra kerja guru tidak ada anak buah, tidak ada saya artinya mendahului saya atasan Anda, tidak seperti itu Pak Aris. Kita ini adalah tanpa ada kerjasama yang baik dengan guru, Iya. tidak akan berjalan dunia pendidikan dimanapun berada, karena adalah secara sosialnya hubungan baik antara amanah yang diberikan oleh dinas pendidikan dengan guru-guru yang ada di dalam sekolah yang gunaannya itu Iya. kekeluargaan kata kuncinya, harus saling terbuka gitu. Tidak Berarti- ada artinya ini guru A si A, ini guru Iya. si B, ini si C dekat dengan atasan, tidak seperti itu. Harusnya kita sama-sama Wah. dekat dalam artiannya sama-sama bertanggung jawab seperti itu untuk kedepannya, khusus di dunia pendidikan Pak. Luar biasa. Berarti yang pertama tadi perasaan kekeluargaan, yang kedua adalah kolaborasi Pak ya, itu yang mempermudah Pak ya. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup Pak. Jadi dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Baik, Arisa, Iya. pembelajaran yang saya petik adalah dimana saya ini kan manusia bukan malaikat. Iya. Kalau saya tidak berkolaborasi, tidak artinya tidak kerjasama dengan rekan guru-guru, apabila kebijakan saya ambil itu nanti ada yang kurang pas tuh, karena saya juga bukan sempurna. Karena kita telah bekerja sama tadi, apabila ada terjadi yang artinya yang timpang sebelah, semuanya tahu. Iya. Artinya katakanlah guru A timpang, enggak timpang sedikit, semuanya menuju, oh Bapak A, kita timpang nih, kita kemarin sudah sepakat bahwa kita harus begini, seperti itulah Pak. Iya gitu ya. Jadi berbanding lurus jadinya. Kalau hanya keputusan sendiri yang mengambil keputusan, kalau timpang umpamanya, jadi saya tidak agak kurang pas juga dengan kerjasama dengan guru-guru. Guru-guru kan punya kelebihan masing-masing Pak. Iya. Nah, jadi kelebihan itu yang kita ambil. Kita kan punya kekurangan kita dibuang, ke kelebihan guru kita satukan jadi padu dia. Itulah termasuk salah satunya tambahan plus untuk kolaborasi, kelebihan talenta guru, kemampuan guru, itu kita ambil. Oh, luar biasa. Berarti sama-sama Ya, belajar Pak ya. belajar. Oh, iya luar biasa sekali Pak. Walaupun guru itu guru baru, karena bukan tergantung usia, karena tergantung apa dia talenta kapabel dia sebagai seorang manusia, insan yang dilihat dia pasti berbeda dengan yang lain. Luar biasa sekali Pak. Jadi ini Pak, terima kasih banyak Pak, kita sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sudah saya sampaikan tadi, dari pertanyaan pertama sampai ke 8. Ini Pak, yang harus tangkap ini Pak, luar biasa sekali Pak, gambaran Bapak terhadap bagaimana penyelesaian sebuah dilema etika tadi Pak. Nah jadi Aris pamit undur diri Pak. Aris sampaikan kepada Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu, Amin. lancar karirnya gitu Pak. Jadi terima kasih juga terhadap saya, karena
Bapak sudah membantu, banyak sekali membantu penyelesaian yang tugas-tugas yang saya selesaikan gitu Pak. Terlebih pada hari ini, yaitu kondisi Bapak sedang kurang fit Pak ya. Jadi tetap Bapak usahakan untuk dapat menyelesaikan, membantu Aris juga Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu Pak. Sama Pak Aris. Ya, Pak. Mohon maaf Pak ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Inhil, seorang pemimpin pembelajaran, berbagi hal baik budaya positif, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kami guru penggerak Inhil, seorang pemimpin pembelajaran, berbagi hal baik budaya positif, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kami guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, permisi Bu untuk menyita waktunya sejenak. Ini ada beberapa pertanyaan dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tentang demonstrasi kontekstual tentang cara bagaimana pengambilan keputusan. Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Nanti Ibu jawab apa adanya aja sesuai dengan pengalaman Ibu yang di lapangan gimana, tentang kondisi-kondisi yang sedang terjadi di sekolah pun boleh juga. Jadi intinya ada 8 pertanyaan yang akan dijawab, yang semuanya tentang dilema etika atau bujukan moral. Ya, dimana dilema etika ini merupakan benar melawan benar, ya, dilema benar melawan benar Bu ya. Sementara bujukan moral itu adalah benar melawan salah. Kalau benar melawan salah itu banyak kejadiannya Bu, tapi yang menjadi dilema adalah dilema melawan benar, melawan rasa benar juga. Jadi bisa kita mulai sekarang Bu. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama yang sudah kami laksanakan itu seperti pembacaan Yasin. Iya. Ya, ya. Bisa. Terus dilaksanakan itu pada hari Jumat. Jumat ya. Nah, setiap hari Jumat kita adakan Kegiatan baca Yasin Bu ya. kegiatannya untuk pembacaan Yasin. Tetapi di pembacaan Yasin itu tadi karena hari pasar, hari Jumat Bu ya. hari Jumat itu terkadang tidak semua guru itu hadir. Nah, itu betul. tadi yang membuat dilemanya. Jadi karena itu merupakan kegiatan rutin hari Jumat, sementara hari Jumat itu hari pasar, jadi ada beberapa guru yang tidak hadir gitu Iya, ya. yang tidak hadir. Jadi Ibu dilema untuk bagaimana menyikapinya gitu Bu ya, sementara ini tugasnya gitu Bu ya. Iya, tugasnya sebagai guru, sementara program itu sudah kita buat jauh hari. Iya. Kan. Hari pasar 1 minggu 1 kali Nah, Bu. itu tadi. Tidak setiap hari pula kan. Tidak setiap hari pula. Iya. Jadi itulah yang jadi dilema Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi tuh ya, di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu ya. Gimana Bu? Oh, yang pertama itu kami cari tahu dulu, Iya. ya latar belakang ya kan. Ditanya dulu, penyebabnya kok nggak bisa hadir, kenapa ini? Setelah itu tahu tidak hadir, kenapa tidak hadir itu tadi baru kita apa namanya tuh memanggilnya Bu ya. Orang panggil gitu Bu ya. panggil anak yang ada masalah. Jadi pertanyaan ketiga, iya ini Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa saja? Sepertinya untuk pertanyaan ketiga ini
sudah ibu jawab langsung tadi Bu ya. Iya. Ah, Dipanggil tadi kan. untuk cari tahu dulu Bu Cari ya. tahu permasalahannya. Ya saya pun berpikiran gitu juga Bu, apalagi hari Jumat nih kan hari pasar pula. Iya. Apalagi ibu-ibu maunya belanja apalagi. aja. Kadang pun yang ketinggalan inilah, Iya. yang ini belum sebeli lah. Sementara pasarnya cuma sampai jam 12 Bu ya. Udah Enggak tutup. nyampe, kadang Nggak jam sampai. 10-11 sudah. Waduh. Selesai. Iya juga Bu, makanya Yang alasan nunggu ikan lah lagi, ikannya belum datang. iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus contohnya seperti tadi di 5 etika. Tantangan itu yang keempat. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif, paling efektif? Ya, cari tahu latar belakangnya aja. Lihat latar belakang penyebabnya. Ya, betul juga Ibu ya. Mencari tahu latar belakang karena memang Penyebabnya kan. iya hari Jumat pula nanti mana Iya. tahu dia malas-malasan nih berpura-pura ke pasar pula. Iya, tahu-tahu masih di rumah. Masa itu tadi kan. Iya betul juga Bu ya. Pertanyaan kelima Bu. Jadi dari kejadian tadi, hal-hal apa aja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi Bu? Oh, itu di dalam kita menyelesaikannya kita harus berani, Berani Bu ya? harus berani karena setiap hari kita kan di sini berkumpul. Betul. Ada yang merasa akrab, Iya. terus dengan itu kita enak. Tidak ada bahasa itu. Oh, Jelas siapapun nggak akrab Iya. harus ditegaskan. tegas Bu ya. Harus berani. Harus berani. Iya. Kalau tidak nanti permasalahannya tak selesai-selesai. Bu. Selesai. Oh kasihan rupanya Ibu tuh masih cari ikan. Iya. Tak pilih kasih. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, begitu ada kasus langsung diselesaikan di tempat gitu? Atau misalnya punya jadwal, misalnya nunggu momen pada saat rapat baru dibahas gitu, gimana tuh Bu? Kalau prinsip saya tidak, Oh, harus selesai hari itu, Wih, tidak bisa menunda besok karena udah besok itu udah lupa. ya iya. Nah, udah lupa kasus apa ya kemarin. Tidak, kalau saya pokoknya hari itu harus selesai, Oh langsung diingatkan itu ya. harus diingatkan. Oh, luar biasa sekali Bu, langsung to the point. Iya, daripada nanti kita Iya. sebut-sebut di belakang ya kan. Iya juga Bu ya. Ini kan Waktu itu aja lah langsung. lagian ini kebutuhan memang tanggung jawab lagi bukan Iya, lah kan gimana Bu guru ya? kita memang, kita sebagai guru itu memang harus Iya. bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita ya kan. Cocok tuh Bu, tahu opsinya Bu ya. Iya. Yang pertanyaan ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor pendukung yang untuk mempermudah Ibu dalam mengambilkan keputusan tadi untuk di kasus tertentu gitu Bu? Ya ada. Ada Bu ya. Karena kita di sini kan Ya. ada yang bisa juga dituakan karena udah memang di atas kita, Iya, udah Bu, ya. lama dia di sini. Itulah terkadang yang bisa membantu saya di dalam memecahkan masalah yang ada. Luar biasa. Jadi walaupun Ibu kepala sekolah, tapi melihat juga menyegani rekan kerja yang memiliki usia juga yang lebih iya. berpengalaman gitu Bu ya. Luar biasa, berarti legowo sekali Bu nih. Ini yang terakhir nih Bu, pertanyaannya Bu. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan? Di situ saya mengambil pembelajaran itu menciptakan Kolaborasi gitu Bu ya. kolaborasi. Ya, sehingga Bisa berjalan baik antara guru itu. ya, kolaborasi itu ya, Iya. itu yang Ibu ambil dulu ya. Ya. Sehingga tidak ada permasalahan yang timbul gitu ya. Nah, Baik Bu, mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini. ya. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hebat, guru penggerak hingga kiri hilir. Hadapi tantangan kami tak khawatir, kami melangkah bagaikan petir. Kami guru penggerak Hill, seorang pemimpin pembelajaran. Berbagi hal baik, budaya positif, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi.
Kami guru penggerak hebat, menuntun siswa sesuai kodrat, menerapkan nilai guru penggerak, dan ku yakin siswa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu. Ya. Pagi. Kita bertemu Bu dalam keadaan sehat. Saya pun mendoakan Ibu supaya sehat juga selalu ya. Amin. Ya, ini menyita waktunya sebentar Bu ya. Nah, ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan mengenai CGP, yaitu demonstrasi konseptual tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi nantinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dilema etika. Dilema etika itu adalah kondisi dilema antara benar melawan benar ya. Sementara kalau rujukan moral itu adalah benar melawan salah. Itu sudah banyak kejadiannya Bu ya. Jadi untuk pada kasus ini, pada sesi kali ini saya akan fokus kepada dilema etika, yaitu benar melawan benar. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan. Silakan dijawab dengan santai saja Bu ya, dengan kondisi yang Ibu alami dan memang betul-betul terjadi gitu Bu ya. Siap Bu? Ya, siap. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, langsung saja. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral gitu? Kalau untuk dilema etika ya baru-baru ini terjadi di Agustus kemarin itu kami mendapatkan telepon dari Pak Kabid kan untuk melakukan kegiatan pelatihan ke Pekanbaru, 2 orang, 1 orang kepala sekolah dan 1 orang guru. Nah, yang menjadi dilema adalah kami di sekolah ini kan hanya bertiga, satu kepala sekolah, 2 orang guru, sementara murid kami ada 45 orang. Jika kami berangkat itu 2 orang, otomatis 1 orang harus tinggal dengan menghandle 45 anak, dan ada beberapa anak yang harus membutuhkan perhatian khusus. Jadi itu jadi dilema kami, gimana caranya kami harus berangkat 2 orang tapi harus meninggalkan 1 orang dengan 45 anak ini. Oh iya, luar biasa betul ya, langsung dilemanya memang betul terjadi. Iya. Sementara guru yang ada di sekolah itu 3 dan harus berangkat 2 gitu ya. Iya, betul. Jadi selama Ibu dihadapkan dengan kondisi tersebut, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus tadi Ibu? Nah, jadi setelah mendapatkan telepon dari Pak Kabid untuk berangkat, karena waktunya memang hanya 2 hari, itu hari Jumat, hari Sabtu, berarti hari Minggunya kita ada acara kan. Jadi hari itu kami langsung tidak sempat bertemu, kami video call dengan bertiga kami video call bertiga. Saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Kabid bahwa harus berangkat 2 orang, tinggal 1 orang. Jadi saya kembalikan kepada guru-guru yang tersebut, siapa kira-kira yang akan berangkat dan siapa yang akan tinggal. Oh gitu. Iya, jadi tetap harus ada yang berangkat gitu kan, tetap harus ada yang tinggal mau tidak mau gitu. Jadi diskusi kami bertiga, 2 guru kami berdiskusi siapa yang lebih baik tinggal, siapa yang ikut gitu. Oh gitu. Iya. Jadi jawaban Ibu tadi luar biasa betul Bu. Secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan nomor 3 nih tentang langkah-langkah atau prosedur yang akan Ibu lakukan. Tadi Ibu sudah bercerita, Ibu diskusi tadi ya. Iya. Selalu diskusi dan menjalin kolaborasi juga. Langsung tutup poin, langsung video call tadi ya. Iya. Sepanjang perjalanan. Nah itu ya. Jadi dalam Ibu pengambilan keputusan tadi, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi? Nah, setelah kami diskusi tadi kan mencari solusi akhirnya harusnya bagaimana gitu. Betul. Guru yang berdua sudah memutuskan, oke, yang satu yang berangkat, yang satu tinggal. Cuman kembali lagi nggak mungkin harus tinggal sendirian. Harus untuk 45 anak dengan ada beberapa anak yang harus perhatian khusus kan tidak mungkin sendirian. Jadi kita pikirkan langkah bagaimana teman yang tinggal ini tidak kesulitan selama ditinggal. Itu lumayan 4 hari kan. Jadi betul. kita karena ada kegiatan juga kalau di sekolah itu parenting, kegiatan kolaborasi dengan orang tua murid. Jadi kami meminta bantuan wali murid untuk membantu selama 4 hari itu gitu, untuk membantu di dalam kelas bersama dengan guru. Wah, saya terkesan betul dengan jawaban Ibu tadi. Jadi ada solusi alternatif Bu ya. Merinding saya Bu.
Berarti di situ ada namanya kalau kasusnya itu Bu ya, apa yang Ibu sudah lakukan tadi, kolaborasi bersama wali murid itu namanya tuh opsi trilema atau opsi yang kreatif tadi Bu. Jadi bagaimana Ibu cara menghandle satu guru tadi supaya dapat menghandle siswa tadi dengan kolaborasi dengan wali murid, luar biasa sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaannya, jadi selama Ibu mengambil keputusan tadi apa tantangannya Bu? Ya. Tantangannya ya terbesar memikirkan bagaimana caranya yang satu ini tinggal Iya, dengan betul. aman, nyaman, karena menghadapi 45 anak PAUD itu luar biasa kan. Jadi betul sekali. tantangan juga dilema siapa yang akan berangkat, siapa yang akan tinggal Iya, gitu iya. kan. Jadi dilema pastinya itu. Jadi harus dipikirkan dengan baik gitu. Jadi guru yang ditinggalkan bagaimana tuh Bu nanti Bu? Nah, guru yang ditinggalkan alhamdulillah beliau yang memilih untuk tinggal Ya. karena memang beliau lebih suka bersama anak-anak kan, dia lebih bisa menghandle anak-anak, jadi memutuskan kalau beliau yang tinggal nggak apa-apa, beliau tinggal nanti dibantu oleh beberapa wali murid gitu. Karena Itu keputusan siapa yang tinggal siapa yang berangkat ini kembalikan kepada gurunya gitu. Siapa luar biasa sekali. Jadi kesediaannya Bu ya? kesediaannya, Betul, iya betul. untuk mengcover dan tanggung jawab Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, di sini apakah Ibu dalam membuat keputusan tadi, apakah ada dibuatkan jadwal tersendiri ataukah langsung karena kondisi untuk pengambilan keputusan tadi harus segera gitu ya, wajib segera, jadi langsung dilaksanakan. Nah, ya Bagaimana, tentu sebelum menelpon, begitu ditelepon Pak Kabid dan sebelum menelpon kedua guru ini tentu dipikirkan ini bagaimana caranya, semuanya harus berjalan, kegiatan berjalan, anak-anak berjalan, sekolah tetap berjalan gitu kan. Jadi memang ditelepon, langsung menelpon yang berdua, langsung video call bertiga, ya disampaikan maksud tujuan ini tadi, bagusnya bagaimana keputusan ini kita ambil, baik buruknya seperti apa, bagaimana gitu. Makanya kenapa tidak langsung menunjuk guru yang ini yang berangkat, guru yang ini yang tinggal, tidak, karena itu kan kembali ke gurunya lagi, siapa nih yang bersedia tinggal sendirian di sekolah. Nah gitu ya, jadi keputusan kembali lagi ke guru masing-masingnya. Ya, saya tangkap tadi Bu ya, ada beberapa yang saya berikan tanda kutip. Yang pertama adalah kemandirian, yang tadi kesukarelaannya kan, terus komitmen dia untuk tetap bertanggung jawab, itu luar biasa sekali tuh Bu. Dan untuk pengambilan keputusan ini dikembalikan lagi kepada rekan-rekan guru ya. Jadi dalam ambil keputusan tadi ya, apa sih faktor-faktor yang mempermudah Ibu? Pemuda itu kerjasama yang luar biasa dari ibu guru-gurunya ya kan. Jadi ibu gurunya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, lalu wali murid juga kerjasamanya yang luar biasa. Jadi tidak terlalu sulit untuk membuat keputusan yang sebenarnya tadi dilema sebenarnya gitu kan. Tapi karena memang semuanya mempunyai kerjasama yang baik dan tanggung jawab yang luar biasa, alhamdulillah mempermudah sekali. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah Bu, kita sampai juga di pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi dari semua yang Ibu sampaikan tadi luar biasa, dengan keputusan yang sudah Ibu ambil tuh sangat luar biasa. Dan kira-kira nih Bu ya, dari keputusan yang sudah diambil, apa yang dapat menjadi pelajaran bagi Ibu sendiri? Yang diambil itu apa ya? Ya, pelajaran yang diambil bahwa walaupun hal terdesak istilahnya ya, tapi kalau kita sudah menjalin komunikasi yang baik dengan guru, menjalin kerjasama yang baik dengan guru dan wali murid, hal-hal sulit itu akan menjadi mudah dan gak ada yang namanya kesusahan lah istilahnya gitu ya. Alhamdulillah, berarti tetap kolaborasi Bu ya? Iya betul. Dan mungkin itu saja Bu pertanyaan kita pada hari ini. Saya ucapkan maaf juga karena sudah menyita waktu Ibu, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai. Ya, saya pamit dulu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Kami guru penggerak Inhil, seorang pemimpin pembelajaran, berbagi hal baik budaya positif, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kami guru penggerak Inhil, seorang pemimpin pembelajaran, berbagi hal baik budaya positif, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi.